dengan caranya dia lah ngajakinnya, lu nggak mau ke surga lo? Ya anak kok putih amat ya, maksudnya kok bersih gitu, cakep gitu, rambutnya klimis ke belakang habis mandi kan. Gue cuma masih pengen pegangin tangannya, gue pengen pegang rambutnya gitu kan di situ, tapi gue inget gitu bahwa orang kalau meninggal harus langsung segera dikuburkan gitu. Ya. Di saat itu gue cuma janji di depan jenazah dia, gue bilang, Bang, ayah janji, ayah kuburin kamu secepatnya, nggak pakai lama, gue bilang. Yeay, apa kabar teman-teman Apotik? Selamat datang kembali di Apotik Aditya Podcast bareng Jelantik. Gue Aditya Herpavi. Dan saya Jelantik Herlanti, and welcome to our bedtime story. Apa kabar semuanya? Terima kasih yang sudah subscribe, nonton, dan komen, dan like, share, semuanya. Pokoknya semua yang sudah, atensi yang sudah diberikan oleh teman-teman Apotik, kita benar-benar appreciate. Really appreciate. Thank you banget lo guys. Ya. Untuk teaser sedikit, hari ini kita sebelumnya kita mau mengucapkan keprihatinan dulu. Ya. Untuk baru-baru ini kita mendengar salah satu putra bangsa kita ya. Ya, ada kehilangan, jadi kita mau mengucapkan turut prihatin dan semoga keluarganya yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan. Ya, amin. Betul banget. Untuk itu bridging aja, dan episode kali ini temanya adalah berdamai dengan kehilangan. Kehilangan itu, semua proses kehilangan itu tidak nyaman. Sangat ya. Berat. Aduh, belum apa-apa aku udah nyesek ngomongnya. Dan kehilangan di sini tidak akan pernah ada kesiapan untuk keluarga yang ditinggalkan, bagaimanapun caranya. Jadi memang mau kehilangan dengan cara apapun, itu pasti keluarga yang ditinggalkan merasa terluka dan pasti banyak hal-hal yang harus dihadapi bersama-sama. Dan tidak mudah tentunya. Pasti. Ya. Saya mengerti banget bahwa grief itu, kedukaan itu tidak pernah hilang, tapi hanya bisa dijalankan, diterima dan dijalankan. Dan untuk malam ini kami sudah kedatangan sahabat SMA kami. Halo. Yaitu Anet dan Epli. Hai, apa kabar guys? Apa kabar? Siap. Terima kasih banyak lo udah datang, udah Sama-sama. mau sharing. Sama-sama. Gitu. Untuk latar belakang sedikit nih. Jadi sebenarnya gue sama dia manggilnya Avi. Yes. Ya, karena temen SMA. Temen SMA. Ya. Jadi SMA 3 kita. di SMA 3 tuh, jadi gue sama Avi nih udah berteman, udah kenal dari masih pakai baju putih abu-abu ya. Nah, jadi udah tahu nih nakal-nakalnya kita, mereka udah tahu deh nih. Boleh cerita sedikit Anet dan Epli nih, usia pernikahannya sekarang udah berapa, tahun ke berapa? Nah, lo berapa tuh? Sampai lupa. Banyak ya. 2000 ya? Oh, menikah tahun 2000? Bener? Oh, berarti lebih tua kalian loh daripada kita. Berarti berapa ya? 22 tahun ini ya. 22 tahun. Itu 22. Gue aja kemarin udah, kita aja 21 begini. Ini 22. Luar biasa. Kakak senior. Ngitung ya? Pegang gitu. Lalu putra ada berapa? Putra ada 3. Boleh dikasih tahu namanya satu-satu. Paling besar itu Raka, Muhammad Raka. Yang kedua Radinka Ruben. 3 Sandiaga Cakra. Oke. Putra kedua dan ketiga. Kedua dan ketiga ini usianya berapa? Ruben dan Cakra ya. Ruben, Caka. Panggilnya Tapi Caka. bener Cakra. Oh, Iya. namanya sebenarnya Namanya Cakra. Caka, cuman kan karena anak bayi kan kecil nggak bisa. Iya. Caka. Ruben umur tahun ini 19 tahun, baru lulus SMA. Caka masuk SMP sekarang tahun ini naik kelas 2. Sama kayak si Ade. Iya. Si Akbar, iya. Oke, Anet dan Epli, maaf sekali, Anet dan Epli punya pengalaman tentang kehilangan Seorang seorang putra. Iya. Boleh cerita sedikit tentang Raka? Tahun berapa ya, brother? 2019. Ya, 19. bulannya
tepat beberapa bulan sebelum pandemi ya. Iya. 2020 tuh kan Pandemi pandemi kan itu 2020 Februari ya. kemarin. Ya. Jadi itu udah kayak badai aja tuh. Udah kehilangan Raka terus pandemi. Boleh cerita sedikit proses kehilangan Raka gimana? Kebetulan Raka tuh meninggalnya tuh kemarin ya, 3 Persis tahun yang 3 tahun yang lalu itu Jadi kemarin. 2 Juni. 2 Juni kemarin. Oh ya, Nah, lalu. 2 Juni. di Jadi, usia ke di usia yang hampir 18 tahun karena ulang lulus tahun. SMA ya dia. lulus Iya, SMA. dia udah wisuda, Udah wisuda. belum prom night. Jadi udah wisuda tapi kan prom night kan biasanya setelahnya ya. Yes. Jadi tanggal 6 Juli itu dia ulang tahun yang ke-18. Tanggal 6 Juni. Tanggal 6 Juni. Juli. Oh, 6 Juli. Ya. Jadi meninggal di 2 Juni. Itu 34 hari lagi ulang tahun. jadi itu lagi bulan puasa. 2 hari lagi lebaran ya. Hari Minggu. Adi cuma ingat maaf itu hari Minggu. Minggu benar. Heeh. Hari Minggu Dia benar. tuh San Mori ya. Ya, boleh diceritain sedikit kejadiannya gimana? Kejadiannya itu jadi dia itu kan udah bilang sebenarnya dari lama pengen San Mori kan sama teman-temannya. Jadi waktu itu motornya lagi dibenerin. Dia punya motor ya, motor Jadi dia sendiri. memang seneng motoran ya, Nat? Dia Seneng motoran. Dia tuh suka banget motoran. Jadi dia punya motor sendiri, tapi motornya lagi gua oprek, motornya dia. Lagi dibenerin. Lagi benerin ya. Lagi Jadi rapiin. dia mau pinjem motor gue. Oke. Terus pinjem dong dia nyebutnya si Girin ya. Dia Girin. dia Si Ijo. si Ijo ya. Gue kasih nama sendiri, dia kasih nama sendiri, Bro. Iya. Jadi Oh, jadi iya. motor itu ada yang kamu kasih nama siapa, dia ngasih Dia kasih nama siapa? sendiri gitu. Dia emang suka banget sama tuh motor gitu. Terus itu gue nggak bisa nggak ngasih gitu ya anak-anak ya. Karena emang ya gue kerja buat mereka gitu. Pasti. Mereka mau apa ya gue coba kasih penuhin, tapi yang penting lo bisa gitu. Dan gue emang tahu dia udah bisa. Maksudnya dia bawa motor udah Biasa. lancar lah, udah biasa, udah beberapa kali dan lain sebagainya. Terus udah gitu dia mau pinjam motor gue pagi. Ya udah gue kasih gitu. Malamnya kita habis acara keluarga ya. Bukber keluarga. Jadi bener-bener ngumpul sama papa mama gitu. Terus paginya setelah sahur Sebelum pagi dulu ini yang gue ini banget. Jadi habis pulang acara keluarga gitu kan, karena gue lagi rapin motor si Raka. Terus dia sebenarnya udah naik, dia udah mau tidur sebenarnya udah naik gitu, karena dia tahu pagi dia mau San Mori, jadi dia butuh istirahat. Dan dia udah izin ke Udah kalian. izin tuh ya. Dan gue gak, tiba-tiba gitu gue lagi beres-beresin, gue lagi habis ngecat stang dan lain-lain gitu kan. Bradley. Benar, Bradley. Kita sampai tahu nama-nama motornya. Tiba-tiba dia turun ke bawah, terus dia bilang, "Dad, what can I do for you?" gitu bilang gitu kan. Terus ini anak bukan tadi mau tidur gitu. Jadi emang nih anak tuh apa ya, orangnya tuh penuh tanggung jawab banget gitu. Dia nggak mau ngecewain gua, nggak mau ngecewain ibunya gitu. Jadi dia pengen ngelakuin sesuatu gitu sebelum dia ini, paling nggak dia ngerjain apalah gitu. Terus gue bilang, "Abang mau bantuin?" "Iya." "Ya udah abang bungkusin aja. Ini karena ayah mau masukin dulu ke storage. Nanti baru setelah udah ready mesinnya baru kita mau pasang-pasang." Akhirnya dia yang bungkusin tuh pakai bubble wrap. Paham. Dibungkus-bungkusin gitu. Habis itu terus dia bilang, "Udah nih," gitu kan. "Aku tidur dulu ya, istirahat." Udah, dia naik ke atas. Terus kita lanjut sahur ya. Makan sahur. Lanjut makan sahur. Jadi abis sahur itu dia ke musola depan rumah subuh ya. Itu memang kebiasaan yang dia lakukan atau Masya Allah? Jadi dari sebelum bulan puasa itu dia dengar temennya tuh ngasih tahu, "Kak, nih life hack nih," katanya. Dengar, jadi kayak ada ceramah bahwa kalau misalnya kamu mau dapat jaminan surga, sholat subuh di masjid berjamaah. Itu dalam sehari itu kamu bakalan dijamin
surga katanya kalau sampai kamu terjadi apa-apa sama kamu gitu. Jadi udah tuh excited tuh, mah ini mah katanya itu life hack. Jadi menurut dia itu life hack gitu. Jadi selama dia bulan puasa itu habis dia sahur dia selalu jalan ke masjid. Kadang suka ngajakin adiknya dengan caranya dia lah, ngajakinnya lu nggak mau ke surga lo, kayak gitu. Dan itu berkali-kali ngomongnya gitu. Nah hari itu juga begitu, sama ngajakin Ruben, terus Ruben nggak ikut ya? Ruben nggak ikut yang hari itu. Nah gue bodohnya lagi, gue nggak tahu dia ke musola gitu. Maksudnya gue karena kan gue habis udah nih udah makan nih, gue pikir dia udah balik dari sholat gitu kan. Gue gembok tuh pintu, jadi pintu rumah udah gue gembok. Jadi dia gue gembokin, dia lagi ke. Kamu nggak sadar bahwa dia belum masuk. Iya, dia masih di musola gitu. Udah gue gembok, terus kita udah pada mau tidur di atas gitu, terus tahu-tahu ada yang manggil ya sampingnya. Ya silakan Ben gitu. Raka. Oh dia manggil dari sebelah gitu kan, terus dibukain. Terakhir gue lihat dia habis itu gue nggak pernah lihat dia lagi. Itu dia datang habis pulang dari musola, dia naik ke atas, dia buka pintu, terus dia bilang, ayah parah banget, aku dikunciin katanya gitu. Aduh maaf, ayah nggak tahu. Gue inget banget baju putih. Baju putih kaosnya. Kaos oblong. Karena itu yang terakhir gue lihat dia pakai itu. Habis itu gue ngantuk banget, terus habis itu gue tidur bilang. Tapi gue bilang, aduh maaf, ayah nggak tahu kamu di luar gitu. Nah kalau ibunya masih sempet ngeliat dia ganti baju. Mandi, ganti baju, terus siap-siap mau sunmore. Iya, hari itu juga pas ganti baju pakai celana kebalik ya. Aneh sih, maksudnya kan aku kan lewatin kamarnya, terus dia lagi gini, kayak lagi bercermin gitu, senyum sendiri, kayak lagi ngelihat cermin. Gimana sih senyum. Ya anak kok putih amat ya, maksudnya kok bersih gitu, cakep gitu, rambutnya kelimis ke belakang habis mandi kan, cakep amat. Terus at that time kamu lihat maksudnya nggak tahu ya, itu nggak biasanya kamu. Itu nggak biasa, maksudnya kan ya biasanya lewat aja, ini terus celananya kebalik loh. Terus abang itu celana kamu kebalik, terus dia kan sambil lagi senyum tadi tuh ya, kayak senyum ke cermin, nggak tahu lagi, maksudnya kayak mungkin lagi ngebayangin dia mau happy atau gimana ya. Terus dia ketawa gitu kan, oh iya kebalik, ayo ganti gitu kan. Terus udah balik ke kamar, terus dia keluar dari kamar tuh nyengir lah pokoknya, belum diganti juga, dia kan suka jahil gitu kan. Terus akhirnya udah aku posisi ke kasur, terus udah mau tidur kan, terus dia masuk ke kamar, terus baru biasanya kan emang anak-anak cowok ini kan memang cuek-cuek ya. Kalau nggak kita yang manjain, mereka nggak akan mau lah manjain kan. Terus aku bilang gitu, abang peluk aku dong gitu. Nggak pernah. Biasanya emang suka minta peluk, minta cium jidat apa kan. Cuman kan terus dia bilang, nanti mah aku kan belum mau jalan. Dia sambil ngecharge di kamar, sambil ngechat temennya. Terus udah kayaknya kan udah merem nih ya posisi. Terus dia mungkin ngelihat aku tidur, jadi aku dengar dia buka pintu pelan-pelan, kayak nggak mau bangunin gitu loh. Terus tutup pintu pelan-pelan, tapi nggak tahu kenapa tuh hati tuh kayaknya gimana ya, ngedenger dia pagar tuh kedengeran. Terus suara motor, terus sampai dia tutup lagi, sampai motor itu nggak tahu hati tuh kayak gimana ya. Tapi ya akhirnya dia sempet cium kamu atau peluk kamu? Enggak, dia nggak sempet gitu, karena dia nggak mau ganggu kayaknya. Tapi ya udah gitu, akhirnya pas dia jalan berdoa kan, kita selalu bilang kan kalau misalnya dia mau jalan ayat kursi 3 kali. Akhirnya
Ya udah, terus kita tidur ya. Tidur hilang bener-bener. Jam berapa tuh berarti dia berangkat, kira-kira jam 6? Ruben juga jam jalan 6. deh. Panjangnya. Ruben juga jalan. Jadi dua-duanya sama. Dua-duanya jalan sama. Oh, Ruben jalan juga. Iya. Cuma Ruben nggak bawa motor sendiri, dia kayak Dia dibonceng. Oke. Tapi serombongan sama. Karena sama-sama anak Alpen juga kan, jadi ya Ketemu sempat doang. papasan, Sempat sempat papasan. ketemu gitu. Oke. Dia lihat terakhir abangnya tuh abang gue gitu, sempat lihat Ruben Antasari. Antasari ya. Ya, dan Terus terakhir Ruben kalau nggak salah pulang. dia sempet update story ya. During perjalanannya itu. Oh, ada yang Oh. pasang ini. Ada pasang GoPro. Ada yang pasang GoPro. Iya. Cuma yang pakai GoPro sama Raka tuh pisah. Oke. Raka tuh kepisah, jadi kepisah dua. Dia cuman berdua sama temennya. Akhirnya di apa? Di Terakhir San Mori itu dia kepisah berdua. Yang lain pada kemana dia pisah. Nah, yang pada saat dia pisah itu kejadiannya tuh. Iya. Jam berapa setelah itu dia jalan, lalu selang berapa jam kamu pokoknya terima kabar? Itu karena kita tidurnya abis subuh ya, abis sahur, jadi emang ya kita nggak tahu apa-apa. Tapi Ruben pulang kita tahu, Ruben pulang terus kita masih tidur, terus tiba-tiba telepon gue bunyi. Jam berapa tuh kalau? jam 10 ya. Itu jam 10 kayak 10.30 ya. Oke. Oke. Telepon gue bunyi, terus gue liat nggak ada namanya siapa, gue nggak tahu gitu kan. Terus gue angkat, ternyata temennya. Om nih temennya Raka om. Wah gue udah kaget dong. Temennya nelfon gue baru mau tidur bro ya kan. Temennya nelfon gue pagi-pagi gitu, terus nih ngomong nih temennya Raka, kenapa nggak anak gue sendiri yang ngomong sama gue gitu kan. Ini temennya Raka om. Aku mau ngabarin om, maaf om, Raka kritis katanya di rumah sakit. Lompat gue langsung kan. Gue lompat dari tempat tidur langsung, terus pas gue lompat yang lain pada bangun jadinya. Pada bangun, udah akhirnya kita ada Andre juga waktu itu ya. Ada Andre udah, terus langsung wah gue gak pikir panjang lagi, udah semua udah pakai baju seadanya, udah turun ke bawah, keluarin mobil, ternyata anak yang nelfon gue ada di depan pagar rumah. Jadi dia sampai nyamperin. Di mana? Fatmawati katanya. Gue sih pada saat itu dibilang apa kritis. Gue udah kayak pasrah ya, karena gue tahu nih temennya bohong sama gue. Jadi gue sebenarnya gue udah tahu gitu, tapi gue nunggu kabar aja gue sambil bawa mobil gue. Yang lain juga udah pada diem aja kayak mumi gitu deh. Sampai akhirnya di jalan di perempatan Cilandak tuh, baru akhirnya dikabarin temennya yang ngikut gue, ngabarin di belakang, Om Raka udah nggak ada katanya gitu kan. Wah gila tuh, pecah gue. Di situ gila gue nggak tahu apa yang dirasain yang lain, tapi gue nggak tahu gue mesti ngapain, gue harus apa, gue nggak ngerti gue tuh, bener-bener. Anet pun juga yang gue lihat nih pas dia nyampe sana gitu, dia kayak nggak mau tahu gitu, kayak nggak mau, dia kayak nggak mau lihat apa-apa, dia kayak denial gitu. Anet ikut ke rumah sakit. Rumah sakit. Jadi memang waktu itu Anet pergi berdua sama Epi ke rumah sakit. Berame-rame sama anak-anak juga, sama anak-anak, semuanya ya. ikut. Gue lihat muka anak gue yang paling kecil dari spion kan. Gue lihat dia juga kayak shock banget gitu. Sampai situ Anet bener-bener nggak bisa lihat deh. Dia nggak berani, dia bener-bener nggak berani sama sekali. Jadi gue pas nyampe, mereka posisinya udah di kamar mayat ya. Terus gue belum, masih di depan. Terus gue mau mastiin bahwa itu emang anak gue gitu. Gue bilang suruh buka gue bilang, gue mau lihat. Terus ada yang larang gue, jangan pak, nggak usah dibuka. Enggak, saya mau lihat, gue bilang gitu.
Gue coba pendek, ya saya lihat kakinya aja deh. Terus gue lihat kakinya udah pecah, udah bener raka gitu kan. Terus tapi gue masih yang lebih, gue pikir gue harus lebih kuat ya. Gue harus lebih normal. Anet begitu, anak gue itu begitu. Ini adiknya begitu gitu kan, gue nggak bisa. Jadi gue harus lebih, gue pikir gue saat itu gue harus lebih kuat lah gitu. Akhirnya gue pas dimasukin ke ruang di kamar jenazah, gue pandangin mukanya, itu gue lihat rambutnya, alisnya gitu, gue pegang rambutnya gitu, gue gila nih, gue nggak bisa pegang dia lagi gitu nanti gitu. Gue pegang tangannya, masih hangat bro, masih hangat tangannya. Situ terus teman-teman gue ada di situ juga, terus mereka ada yang pada ngaji. Terus gue cuma minta tolong bro yang lagi ngaji, please jangan putus gitu, lagi ngaji jangan sampai putus gitu. Gue cuma masih pengen pegangin tangannya, gue pengen pegang rambutnya gitu kan. Di situ tapi gue inget gitu bahwa orang kalau meninggal harus langsung segera dikuburkan gitu. Yeah. Jadi saat itu gue cuma janji di depan jenazah dia, gue bilang, Bang, ayah janji, ayah kuburin kamu secepatnya, nggak pakai lama, gue bilang. Jadi emang jam 11 ya kita nyampe ke Fatmawati. Itu alhamdulillah sore udah habis asar emangnya, udah bisa dikubur. Dan itu emang gue hari pertama gue masih bisa kuat, Bi. Masih coba untuk kuat. Itu gue pecah, gue di hari kedua itu gue nggak tahu, gue seember kali air mata gue itu. Hari kedua tuh udah Anet itu 5 hari diem aja nggak ngapa-ngapain. Nggak ngerasa lapar, nggak ngerasa aus, bener-bener yang kayak gue harus gimana ya besok gitu. Terus minggu depan gue harus gimana ya, kayak terus gue harus nggak ada dia gitu. Gue jadi kayak orang-orang ngeliat gue tuh kayak ini kayak matanya kosong gitu, pada takut gitu. Orang tua juga pada, Anet di rumah mama dulu ya, karena kayak mungkin takut guenya terlalu karena dilihat kok bengong kayak orang, kayak zombie ya, kayak nggak mau makan, nggak ngerasa lapar, nggak ngerasa aus gitu. Itu kayak nyawa kita tuh kayak setengah hilang. Itu kita punya Raka itu umur 19 tahun ya. Aku 20. 19. Iya. Jadi kayak seumur hidup ya separuh badan kamu kayak udah nggak napas. Iya, waktu dia lahir juga ngerasain gak sih, anak pertama lahir. Terus kita mikir, gila kemarin waktu sebelum dia lahir hidup gue apa artinya ya, ngerti nggak? Terus saat dia nggak ada gitu, mikir terus gue buat apa hidup? Buat apa gitu? Itu bro. Okay. Itu sama. Jadi gue, Anet, Ruben sama Caka tuh masing-masing tuh kayak hatinya tuh dicacat bro. Sampai sekarang. Ini gila banget ya bro ya. Maksudnya kita kehilangan sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita gitu ya. Setelah itu lo kayak nggak takut apa-apa bro. Asik, lo kayak nggak takut apa-apa. Itu yang kamu rasain ya? Iya. Gue kalau pada saat itu mungkin ada yang cari gara-gara, yuk kita mati bareng deh gitu. Kayak gitu.